Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Rankers Return remake terbaru. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih buat yang udah setia nungguin Mimin upload. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan Hyunwoo yang telah dikalahkan oleh Dakan. Dakan bertanya, apakah sudah selesai? Ternyata Hyunwoo malah menyerah karena dia benar-benar kelelahan. Hyunwoo berkata, aku akan mati jika tetap melanjutkannya. Namun Tangi malahan meledek Hyunwoo, berhenti melebih-lebihkannya. Tetap saja kau bertarung dengan baik melawannya, ucap Tangi. Hyunwoo menjawab, itu tidak penting. Tak ada gunanya jika aku tidak lulus. Bahkan berkata, siapa yang bilang kau harus mengalahkanku? Ternyata Hyunwoo telah menyelesaikan quest pengakuan Dakan. Dan notifikasi sistem pun muncul. Anda akan menerima bantuan Dakan. Nampaknya Hyunwoo telah membuktikan dirinya bahwa dia cukup layak untuk menemui kepala suku. Hyunwoo pun menerima hadiah karena telah lulus ujian Dakan, dan dia pun mendapatkan kalung. Hyunwoo dan Tangi nampaknya sangat senang sekali karena mendapatkan hadiah dan juga lulus ujian. Dan tiba-tiba Rakun akan muncul. Hyunwoo nampaknya terkejut karena kepala suku itu masuk dengan menghancurkan dinding. Dia nampaknya sangat terkejut karena merasakan aura yang sangat dahsyat dan mengerikan. Dan diperlihatkan kepala suku serigala padang rumput yaitu Rakun. Monster itu cukup mengerikan. Hyunwoo berkata, jadi dia Rakun. Sekarang aku mengerti kenapa aku harus mengikuti ujian itu. Dalam hal kekuatan, kekuatan Dakan seperti Americano, sementara kekuatan Rakun seperti espresso. Dijelaskan di sini bahwa perumpamaan espresso itu menu kopi yang hanya mengandung ekstrak biji kopi murni tanpa dicampur apapun. Sedangkan Americano itu menu kopi espresso yang dicampur air panas. Jadi mungkin di sini Hyunwoo lagi bandingin lebih murni mana kekuatannya Dakan atau Rakun kali ya. Hyunwoo berkata, kekuatannya bahkan seperti biji kopi mentah. Kemudian Dakan berkata kepada Rakun, bos, pria ini datang untuk memberi kalung Changsun padamu. Kepala suku nampaknya sangat terkejut. Apa Changchun? Kau membawa kalung Changchun? Dengan nada tinggi dan aura yang mengerikan. Dan nampaknya itu memang benar kalau miliknya. Kepala suku nampaknya sangat marah sekali kepada Changchun, yaitu anaknya. Dia pun mengeluarkan energi yang sangat dahsyat, yang membuat sekitarnya terpental. Kepala suku berkata, bahwa dia ke hadapanku. Hyunwoo nampaknya masih sangat terkejut, karena merasakan energi dari kepala suku yang sangat mengerikan. Hyunwoo terkena efek raungan dari kepala suku. Statusnya pun menurun sebesar 50%. Dan HP tidak dapat dipulihkan. Namun Dakan berkata kepada kepala suku, tenanglah bos. Namun kepala suku masih sangat marah sekali. Jangan hentikan aku. Menurutmu seberapa besar dia membencinya? Kali ini ia bahkan menyembunyikan kalungnya. Jadi beginilah awal mula kisah questnya. Changchun adalah putra Rakun dan calon kepala suku. Dia membenci latihan keras yang diberikan oleh kepala suku dan memiliki kebiasaan melarikan diri. Untuk mencegah hal ini, dia dipaksa untuk memakai sebuah kalung yang bisa melacak lokasinya dan summonnya kapan saja. Kalung itu memiliki mantra yang membuatnya tidak bisa melepasnya. Tapi seorang pembantunya menghancurkan mantra di kalung itu. Oleh karena itu, dia berhasil melarikan diri untuk selamanya. Dan orang yang menghancurkan mantra itu ternyata adalah si Tangi. Tangi pun nampak senang karena dipuji. Dia berkata, aku tidak tahu kalau ini akan menjadi di luar kendali. Mereka pun nampaknya bertanya-tanya, kok bisa melakukan hal seperti itu? Namun Tangi menjawab, apa kau tidak mengetahui seberapa hebatnya aku? Master bodoh. Nampaknya Hyunwoo sangat terkejut dan berkata kalau itu sangat luar biasa. Kemudian kepala suku berkata, maafkan aku, ini masalah yang berkaitan dengan putraku. Jadi aku kehilangan kendali diriku sejenak. Aku akan memberi hadiah padamu dengan benar, karena sudah membawakan kalung itu padaku. Dan kemudian notifikasi sistem muncul. Anda telah menyelesaikan penerus suku serigala padang rumput. Anda mendapatkan XP. Anda naik level. Stamina dan magic telah dipulihkan. Hyunwoo mendapatkan magic condensation. Magic yang dikondensikan untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Tipe pasif, kelas unik, penguasaan F. Magic power meningkat sebesar 20%. Hyunwoo nampaknya sangat terkejut. Sebuah skill kelas unik yang menakjubkan.
Skill magic merupakan skill yang paling dicari di arena. Kemudian kepala suku berkata, jika bertemu si Changchun itu, beritahu dia ini, rumahmu adalah Black Forest. Kemudian notifikasi sistem kembali muncul. Anda menerima sebuah quest baru, yaitu pesan Rakun. Rakun memiliki pesan untuk putranya, Changchun. Jika Anda bertemu dengannya, sampaikan pesan tersebut. Tingkat questnya yaitu C+. Pencapaian. Sampaikan kata-kata Rakun pada Changchun. Hadiah EXP. Hadiah dari Rakun. Hyun Weo nampaknya sangat senang, karena ada quest lain lagi. Nampaknya kepala suku adalah monster yang sangat murah hati. Hyun Woo berniat untuk akrab dengannya. Berkata kepada kepala suku, serahkan saja padaku, Rakun Nim. Dia berkata sambil mengeluarkan ekspresi yang sangat senang dan kagum. Nampaknya kepala suku mengandalkan dirinya. Kepala suku berkata kepada Tangi, beruang kecil dari Pulau Buzing, jangan terlalu memikirkan Changchun. Dari awal, tidak ada mantra di kalung itu. Jadi itu bukan salahmu. Tangi nampaknya sangat terkejut dan kecewa. Dia berkata, jadi aku tidak punya skill penghancur mantra. Dan Hyun Woo pun berkata sambil meledek, apanya yang hebat? Kemudian scene beralih ke dunia nyata. Diperlihatkan Yong Chan yang sedang membangunkan Hyun Woo. Hyun Woo nampaknya sedang tidur. Hyun Weo nampaknya malah ngelindur. Apa kau di sini untuk memberi quest padaku? Yang Chen berkata, apa yang kau bicarakan? Aku harus memberitahumu sesuatu hal. Jadi bangunlah. Aku punya dua kabar baik untukmu. Hyun Woo terkejut. Pertama, video mereka menjadi perbincangan di masyarakat, dan videonya pun viral. Video itu sudah mencapai 170.000 views. Hyun Weo nampaknya sangat senang. Dia pun berterima kasih kepada Yong Chan, karena semua ini berkat dirinya. Yang Chen berkata, jangan merayakannya dulu. Kabar yang kedua bahkan lebih bagus lagi. Aku mendapat email dari manajemen Nike. Nike adalah sebuah perusahaan fashion besar yang mulai terjun ke streaming arena. Saat ini mereka adalah perusahaan nomor 1 manajemen arena, dan mereka ingin merekrutmu. Hyun Weo nampaknya sangat terkejut. Dia bertanya-tanya, perusahaan nomor 1 dunia ingin merekrutku. Bahkan belum seminggu sejak aku kembali ke arena, dan kesempatan semacam ini sudah datang padaku. Diperlihatkan kilas balik dari Hyun Woo ketika ayahnya sakit, dan saat dia bekerja paruh waktu di supermarket, dan juga saat Han Baek menghinanya, dan saat dia putus asa dan tidak memiliki apapun. Dia telah diselamatkan oleh Yong Chan, dan nampaknya Hyun Woo telah memutuskannya bahwa dia akan bergabung dengan manajemen Nike. Yang Chen berkata, mereka menuliskan kontraknya di bawah sini. Apakah kau ingin menghubungi mereka? Dan nampaknya mereka akan menghubungi secepatnya. Kemudian scene diperlihatkan sebuah gedung yaitu perusahaan Nike. Nampaknya Kali atau manajer tim bisnis dari Nike sedang melaporkan kepada manajemen Nike perwakilan yaitu Jimmy. Dia berkata, kita telah menyetujui kontrak dengan player dari video. Namanya adalah Kang Hyun Woo. Dia memutuskan nickname streamernya adalah Ali Boss. Itu sulit diucapkan. Jadi aku akan memanggilnya Mr. G. Tapi ada sebuah masalah di sini. Apa yang kau dapatkan saat menyingkat Mr. G? Kemudian Jimmy berkata, Mr. G dapat disingkat menjadi MG. Apakah kau sedang bercanda denganku Kali? Kemudian Kali menjawab, bukan MG mengingatkanmu pada player lain. Dan Jimmy pun menyadari sesuatu. Jangan-jangan, apakah player itu dia? Kemudian Kali pun menjawab, apa sekarang kau mengerti? Dan diperlihatkan Miligot. Dia adalah ranker nomor 1, dan menghilang 2 tahun yang lalu. Jimmy pun berkata, kamu merekrut orang sepenting itu. 2 tahun lalu, jumlah player arena meroket, dan arena menjadi populer di seluruh dunia. Sekarang, hal itu membuatnya menjadi keuntungan yang tak terduga, dan telah menjadi dunianya sendiri. Dan kau bilang padaku kalau player legenda dari arena telah kembali. Aku penasaran, seberapa besar pengaruh kembalinya ranker ini? Apakah dia akan mengguncang dunia arena? Dan chapter pun berakhir ya guys. Sekian dulu untuk chapter kali ini ya guys. Nantikan cerita selanjutnya hanya di Dowell Anime. Terima kasih buat teman-teman yang udah support Mimin dengan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam semua urusannya. Dan buat kalian jangan lupa komen ya guys, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Dan juga kalau mau request alur cerita tertentu komen aja di kolom komentarnya guys. Terima kasih.